Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Cuk selaku dosen pengampu mata kuliah analisis proses industri kimia. Kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisa hasil proses loading atau unloading CS2. Untuk definisinya sendiri ini, CS2 atau karbon sulfat adalah senyawa organisulfur yang mudah menguap dan beracun. Selanjutnya ada spesifikasinya, bisa dilihat pada layar. Nah, selanjutnya ada analisa Hazard. Yang pertama ada analisa potensi, penyebab, dan akibat. Jadi pada proses loading CS2 pada sebuah industri, hasil bawah dari flash drum yang berisi CS2 akan dialirkan menuju tangki CS2 untuk dijual. Di dalam tangki, tekanan dan temperatur itu akan dijaga. Yang kedua ada guide word dan defisiasi. Nah, untuk pengertian dari guide word sendiri adalah kata atau frase yang digunakan untuk menyatakan penyimpangan pada sistem atau kegiatan proses secara kualitatif. Nah, untuk defisiasi sendiri atau deficiation, merupakan penggabungan antara GateWorks dan parameter prosesnya yang akan menghasilkan data deviation atau penyimpangan. Nah, di sini merupakan GateWorks dan deviation. Yang ketiga ada analisis hazard. Untuk hazard analisis ini sendiri merupakan suatu sistem analisis untuk terstrukturnya itu mengidentifikasi bahaya dari hazard dan masalah operasi dalam suatu plant atau alat proses dan proses brainstorming penyelesaian masalah dari pertimbangan kejadian yang tidak biasa. Ini merupakan gambar dari sistem produksi dari tangkinya. Dalam plant industri X terdapat 3 sistem, yaitu sistem loading, unloading, dan penyimpanan. Kemudian ketiga sistem ini dibagi lagi menjadi beberapa sub dan node-nya. Ada analisis hazard pada sistem di mana berhubungan sistem 2, resiko kehilangan bahan bakar dan saluran pipa dan kebocoran atau kehilangan bahan bakar di tangki penyimpanan patut diperhatikan. Selanjutnya yang keempat ada identifikasi safeguard. Jadi safeguard sendiri atau usaha perlindungan adalah adanya perlengkapan yang mencegah penyebab atau usaha perlindungan terhadap konsekuensi kerugian. Ada estimasi likelihood. Jadi di sini likelihood merupakan frekuensi kemungkinan suatu resiko dapat terjadi pada suatu komponen pada periode waktu tertentu. Nah, untuk menentukan kriteria likelihood itu ada rumusnya dengan waktu operasi per jam dibagi dengan MTFF dalam jam. Nah, nilai MTTF ini diperoleh dari data maintenance pada setiap instrumen. Tapi jika tidak diketahui, maka data MTTF diperoleh dari nilai failure rate. Nah, di sini merupakan tabel kriteria likelihood. Jadi untuk yang pertama ada brand new excellence, resiko jarang sekali muncul. Yang kedua ada very good atau good, resiko terjadi 2 sampai dengan 3 kali dalam 5 tahun. Yang ketiga acceptable atau barely acceptable, di sini resiko terjadi lebih dari 3 atau kurang dari 4 dalam 5 tahun. Yang keempat ada below standard atau poor, resiko terjadi 4 sampai dengan 5 kali dalam 5 tahun. Yang kelima ada bad atau unusable, resiko terjadi lebih dari 5 kali dalam 5 tahun. Nah, di sini ada sebuah studi kasus, misal pabrik beroperasi selama 24 jam. Nah, perhitungan A dengan periode waktu selama 5 tahun. Nah, di sini ada nilai MTTF, itu sebagai perumpamaan dan nilai likelihood didapat dari 43.800 per jam dibagi dengan nilai MTTF. Nah, untuk rating likelihood diambil angka depannya, jadi 3, dan dia termasuk acceptable. Jadi resiko lebih dari 3 atau kurang dari 4 dalam 5 tahun. Konsekuensi ini ditentukan secara kualitatif, di mana berdasarkan beberapa besar kerugian yang ditimbulkan dari bahaya yang telah diidentifikasi. Lalu pada proses loading ini juga digunakan berdasarkan kriteria kerusakan alat dan dengan kategori kerusakan alatnya. Pada tabel ini, maka tangki yang digunakan pada proses ini itu masuk ke dalam tangki kategori alat A, yang mana apabila terjadi kerusakan, unit dari pabriknya itu akan shutdown atau tidak bisa start up karena pada tangki memiliki resiko ledakan dan kebakaran yang diakibatkan oleh temperatur dan tekanan tertentu.
Lalu selanjutnya ada analisa resiko. Jadi di sini ada sebuah tabel. Jadi untuk defisiensinya tadi ada high temperature, low temperature, high pressure, dan low pressure. Nah, untuk risk score-nya ini dapat dari perkalian antara consequence dengan rating likelihood. Nah, untuk consequence didapatkan 5 dan untuk rating likelihood tadi 3, jadi jumlahnya 15. Nah, untuk risk level-nya ini sudah termasuk ekstrim. Nah, dari tabel di atas menggunakan analisis dengan menggunakan standar Amerika Standar dan New Zealand Standard. Dari analisis di atas terdapat 4 defisiensi dengan kategori resiko ekstrim yang berarti menandakan bahwa alat bisa mengalami kerusakan dan juga terganggunya proses produksi bahkan membahayakan keselamatan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.